Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama belajar dalam media pembelajaran online. Meskipun online, tentunya anak-anak tetap semangat dong untuk belajar. Nah, anak-anak yang sedang di rumah, sebelum kita belajar, kita akan memulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada subtema ini, kita akan belajar tentang materi IPA ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah anak-anak mampu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan pencernaan pada manusia. Lalu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Untuk hari ini, ya, anak-anak diharapkan mampu untuk menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan pada hewan. Anak-anak, makanan yang kita makan itu melewati sistem pencernaan pada tubuh kita. Nah, sistem pencernaan ini berfungsi ya untuk memperhalus makanan yang kita makan sehingga lebih mudah nutrisinya untuk diserap oleh tubuh, sehingga makanan yang kita makan yang memiliki gizi seimbang mudah diserap bagi tubuh, menjadikan tubuh kita sehat dan mampu untuk beraktivitas menyelesaikan tugas sehari-hari. Nah, anak-anak, manusia dan hewan itu memiliki organ yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena makanannya juga berbeda. Ya, asupan makanan yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia berbeda, sehingga pemeliharaannya juga berbeda. Hari ini ya kita akan membahas sedikit tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan memamah. Memamah itu memakan ya, jadi hewan yang memakan makanannya 2 kali atau yang dikenal dengan memamah biak. Jadi hewan ruminansia itu memakan makanannya 2 kali atau memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah kerbau, domba, kijang, kambing, dan sapi. Hari ini kita akan bahas sistem pencernaan pada salah satu hewan ruminansia, yaitu sapi. Anak-anak, sapi ini adalah hewan yang memiliki sistem pencernaan yang unik ya. Kenapa unik? Karena memiliki 4 lambung. Nah, sebelum kita bahas 4 lambungnya ini fungsinya apa aja, kita bahas dulu mulai dari awal. Oh iya, kita samakan konsep dulu ya, bahwa proses pencernaan itu ada 2. Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik ini adalah proses pencernaan makanan yang biasanya terjadi pada mulut dan lambung, yaitu mengubah bentuk makanan yang awalnya besar-besar menjadi kecil-kecil. Itu terjadi di mulut, lewat gigi, dan di lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas yang terjadi pada lambung. Kemudian proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat pada organ pencernaan. Nah, kita mulai dari sapi. Sapi makanannya apa? Rumput ya, tidak ada sapi yang makan pizza. Ya, jadi rumput yang dimakan oleh sapi ya dikunyah di dalam mulut. Nah, dalam mulut ini ada gigi. Sapi punya gigi dong ya. Gigi sapi tersusun oleh gigi seri dan geraham. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi dibantu oleh lidah. Nah, lidah ini untuk merenggut makanan dan mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Nah, selain gigi dan lidah,
ada salivah atau air liur ya. Air liur ini merupakan enzim atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar pada rongga mulut sapi ya. Nah, ini adalah proses pencernaan kimiawi. Nah, setelah pencernaan di mulut ya, kalian bisa lihat di gambar yang Ibu tunjukkan di sini. Setelah dari mulut, makanan kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Di dalam rumen ini pencernaan dibantu oleh bakteri. Jadi makanannya berubah menjadi bubur. Setelah menjadi bubur, ketika sapi istirahat, makanan tersebut kembali ke mulut. Di mulut dikunyah lagi. Ya, setelah dikunyah, makanan ini kemudian masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, dalam retikulum ini makanan tersebut diolah melalui proses fermentasi dengan bantuan anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum ini makanan diabsorpsi dan disaring benda-benda asingnya supaya tidak ada yang masuk ke omasum. Nah, jadi setelah dari retikulum, makanan masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, dalam perut kitab ini makanan diolah lagi dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari omasum, ya, masuk lagi ke abomasum. Abomasum ini atau dikenal dengan perut masam. Nah, kembali makanan dicerna dengan enzim-enzim pencernaan. Setelah dari abomasum, makanan kemudian masuk ke usus 12 jari dan usus halus, di mana di usus halus makanan diserap, ya, diabsorpsi. Kemudian yang tidak terserap masuk ke usus besar. Nah, dalam usus besar sisa-sisa makanan tersebut diserap airnya dan mengalami pembusukan, kemudian terkumpul pada rektum, kemudian keluar melalui anus. Ya, jadi seperti itu tentang pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi anak-anak, hewan ruminansia ini punya 4 lambung ya. Yang pertama tadi itu, rumen, ya, rumen, kemudian kembali lagi ke mulut, lalu masuk lagi ke retikulum atau perut jala. Setelah dari perut jala baru masuk ke omasum atau perut kitab, lalu masuk ke abomasum. Jadi hewan ruminansia memiliki 4 lambung yang digunakan sebagai alat pencernaan pada hewan ruminansia saja tentunya ya. Jadi anak-anak, pelajaran kita tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia sampai di sini dulu ya. Ibu harap melalui pembelajaran singkat hari ini kalian bisa mengerti tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, tugas kalian adalah melengkapi tabel yang ada di sini ya, di layar kalian bisa dilihat proses terjadinya makanan pada perut besar atau rumen, pada mulut, kemudian retikulum dan abomasum. Ibu tunggu tugasnya ya di Google Classroom, dikirim, jangan lupa. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa cuci tangan, dan ketika keluar rumah gunakanlah masker serta jaga jarak. Ibu doakan kalian tetap terjaga kesehatannya, tetap semangat untuk belajar. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.